Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Ibu dosen Yaidatul Arifah MPD selaku guru pengampu Bahasa Indonesia di Institut Islam Nahdlatul Ulama Temanggung. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Endah Ari Widiasari dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam 1A. Di video ini saya akan menjelaskan tentang apa saja ciri-ciri dari teks akademik. Nah, sebelum mengetahui apa saja ciri-ciri dari teks akademik itu, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu teks akademik. Nah, teks akademik yang sering kita sebut dengan teks ilmiah adalah tulisan yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisannya, bersantun bahasanya, dan isinya pun dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Teks akademik ini dapat berbentuk dalam berbagai jenis, misalnya buku, ulasan buku, proposal penelitian, laporan penelitian, artikel ilmiah, dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk ke dalam ciri-ciri dari teks akademik. Apa saja sih ciri-cirinya? Yang pertama, sederhana dalam struktur kalimat. Di ciri pertama ini menggunakan kalimat dasar atau simplex atau sederhana yang terdiri dari subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan yang entah itu keterangan tempat atau keterangan waktu. Tidak harus memenuhi itu semua, cukup bisa menggunakan minimal 2 fungsi itu. Intinya, ketika menulis teks akademik menggunakan struktur kalimat yang sederhana tetapi tidak monoton. Yang kedua yaitu padat informasi. Informasi yang disampaikan itu biasanya disisipkan dengan informasi-informasi yang lain. Yang ketiga, padat kata leksikal. Leksikal yaitu disebut juga makna yang terdapat dalam kamus, makna lambang kebahasaan yang bersifat dasar. Yang keempat yaitu nominalisasi. Nominalisasi ini artinya kita diharapkan menjadikan nomina kata-kata tertentu yang di luar nomina ketika kita membuat kalimat dalam konteks teks akademik. Yang kelima, metafora gramatika melalui ungkapan yang inkongruen. Maksud dari metafora gramatika melalui ungkapan yang inkongruen adalah kita harus pandai mengubah kata-kata tertentu dengan kategori kelas kata yang lain, misalnya kata nomina, dan kita bisa menggantikannya menjadi verba. Yang keenam, banyak memanfaatkan istilah teknis. Istilah teknis ini kalau di ilmu bahasa misalnya ada kata morfologi atau biologi. Ketujuh, yaitu bersifat taksonomik dan abstrak. Taksonomik atau klasifikasi itu mengelompokkan hal-hal tertentu dalam kelompoknya masing-masing, dan abstrak atau generalisasi atau simpulan yaitu menyimpulkan. Yang kedelapan, sistem pengacuan eksfora. Maksudnya adalah hubungan yang erat antara unsur tertentu di dalam kalimat dengan unsur yang lain di dalam kalimat yang sama. Yang kesembilan yaitu reasional identifikatif dan reasional atributif. Identifikatif yaitu murni soal definisi, contohnya adalah merupakan dan lain sebagainya. Atributif yaitu merupakan penjelas atau pelengkap. Yang ke-10 bersifat monologis dengan banyak menggunakan kalimat indikatif deklaratif. Kalimat deklaratif yaitu kalimat yang banyak memberi. Maksudnya adalah ketika membuat teks akademik untuk membuat lebih banyak kalimat yang deklaratif atau memberi informasi. 11. Memanfaatkan bentuk pasif atau tidak selalu. Mengapa bentuk pasif dipilih?
karena bentuk pasif ini membuat kita tidak perlu menampilkan pelaku yang ada di kalimat itu. Ke-12, tidak mengandung kalimat minor. Kalimat minor ini adalah lawan dari kalimat mayor. Kalimat yang hanya terdiri dari satu unsur, dan satu unsur itu hanya berisi satu fungsi. Dan yang terakhir, yaitu tergolong genre faktual dan bukan fiksional. Di sini, teks akademik itu harus faktual dan bukan fiksional. Faktual itu ilmiah, dan fiksional itu fiksi atau rekaan. Jadi, teks akademik itu harus berdasarkan fakta yang kita teliti apa saja. Nah, itulah ciri-ciri dari teks akademik. Demikian yang bisa saya sampaikan dan kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.